Kalau mau berdamai, Ibu Supriyani harus mengeluarkan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Sebetulnya saya bertanya-tanya, satu, bagaimana sih hitung-hitungan matematis sampai kemudian keluar angka 50 juta rupiah? Bagi Iya, saya, tanpa maksud untuk memperpanjang-panjang masalah, tanpa maksud untuk mendramatisasi situasi, tapi saya pikir persoalan ini seiring perjalanan waktu beranak pinak menjadi dua. Persoalan iya, induknya alias persoalan pertamanya adalah terkait dengan seorang guru yang ditersangkakan sedemikian rupa lalu dijebloskan ke dalam ruang tahanan yang dalam editorial diskursus net kemarin saya sebut jangan-jangan ini patut dianggap sebagai contoh proses penegakan hukum yang overdosis alias hypercriminalization, hiperkriminalisasi. Kalau ada cara yang iya. mudah, yang lebih manusiawi berupa restoratif justice, kenapa harus menggunakan cara-cara litigasi yang justru membuat semakin parah situasi? Itu persoalan induknya. Persoalan susulannya yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya adalah sebagaimana diberitakan oleh sekian banyak media, ini ada permintaan, tuntutan bahwa kalau mau berdamai, Ibu Supriyani harus mengeluarkan 50 juta rupiah. Sebetulnya saya bertanya-tanya, satu, bagaimana sih hitung-hitungan matematis sampai kemudian keluar angka 50 juta rupiah? Karena kalau Iya. tidak bisa dipertanggungjawabkan, angka itu keluar sewenang-wenang, maka menurut saya hati-hati nih. Ini ada upaya untuk tanda petik memanfaatkan kesengsaraan orang untuk kemudian memperoleh kekayaan untuk diri sendiri. Ini sudah mulai mengarah kepada bentuk pemerasan, jangan-jangan juga ada warna-warna koruptif di situ, warna-warna penyalahgunaan wewenang di situ yang menurut saya kita tidak boleh tutup mata. Apalagi seandainya tindakan tidak pantas sedemikian rupa dilakukan seandainya oleh oknum personil penegakan hukum. Konsekuensinya apa? Cari itu orang. Jangan Iya, iya. dibiarkan oknum semacam ini akhirnya akibat berulah sedemikian rupa membawa getahnya ke institusi tempat dia bekerja. Jadi dengan semangat untuk memastikan lembaga penegakan hukum tetap dalam posisi terhormat di mata publik dan juga di mata saya, maka anasir-anasir yang merusak nama baik lembaga, anasir-anasir yang berpikir dan bekerja di luar konteks penegakan hukum profesional sepatutnya ditertibkan. Ditertibkan dalam pengertian seandainya patut dikenai sanksi, paling tidak sanksi etik oleh tempatnya bekerja. Jadi agak beda pandangan saya nih dengan Pak Abdul Halim. Iya. Bagi saya, di samping menangani Ibu Supriyani, oknum personil penegakan hukum, seandainya melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan oleh media massa, juga patut dicari dan diproses.